Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita insya Allah masih tetap bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah pada malam hari, khususnya sholat isya, tarawih, dan ditutup dengan sholat witir. Semoga ibadah puasa kita, sholat kita, sedekah, infak, dan zakat kita yang kita keluarkan pada bulan Ramadan ini akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, dan saudara-saudaraku jamaah sholat isya, sholat tarawih, dan witir yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kita tentunya sangat akrab sekali dengan Al-Quran. Harapannya adalah setelah bulan Ramadan kita tetap akan selalu aktif membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jangan sampai hanya di bulan Ramadan saja. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mau mengurut-urutkan tentang tentang hebatnya Al-Quran, ini luar biasa. Al-Qurannya sendiri itu luar biasa, yang akan dijaga oleh Allah keasliannya sampai dengan akhir zaman. Bagaimana cara Allah menjaganya? Allah akan melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Belum pernah terjadi Allah melahirkan, menurunkan, atau menciptakan anak-anak yang hafal Injil ataupun kitab lainnya. Padahal Al-Quran itu bahasa Arab, tulisannya kalau orang yang nggak ngerti waneh, misalnya kayak begitu. Tapi ternyata siapapun juga, dari suku apapun, dari bangsa manapun, jika Allah sudah menghendaki, insya Allah mudah untuk mempelajari Al-Quran. Itu dari sisi Al-Qurannya sendiri. Kalau mushafnya ini, ya kita bakar mutu. Tapi cara Allah menjaganya itu, yaitu tadi, yaitu akan melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Dan kita saksikan, kita buktikan betapa banyak anak-anak yang berumur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Di Gaza, di Palestina, yang dibombardir oleh tentara Zionis Israel, anak-anak tetap melakukan menghafal Al-Quran. Luar biasa. Nah, itu dari Al-Qurannya. Kemudian dari malaikatnya yang membawa Al-Quran itu, yang diperintahkan Allah untuk membawa kalam Allah, firman-firman Allah dalam Al-Quran itu secara bermaksud melalui malaikat Jibril. Karena ditugasi untuk menyampaikan firman-firman Allah ini, malaikat Jibrilnya itu menjadi malaikat yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat, pangkatnya naik jadi tertinggi dari sekian puluh ribu malaikat. Itu malaikat Jibril. Ketika disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beliau langsung menjadi penghulunya dari seluruh Nabi dan Rasul. Satu-satunya Nabi yang dapat melaksanakan Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat bertemu dengan Allah SWT di arsy-Nya. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara,
dan keajaiban lainnya yang ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika Rasulullah itu menyampaikan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ini kepada para sahabatnya, kita kenal generasi terbaik sepanjang sejarah adalah generasinya Rasulullah dan para sahabat. Luar biasa. Ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadannya menjadi bulan yang terbaik dari 11 bulan lainnya. Diturunkan pada hari Jumatnya itu langsung menjadi penghulu dari segala hari. Bahkan pada hari turunnya Al-Quran itu menjadi malam Lailatul Qadar yang kita kenal sampai dengan sekarang ini, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika sampai sekarang Al-Quran kita baca, kita hafal dan lain sebagainya, maka kita akan menjadi manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan dosen, tapi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Inilah hebatnya Al-Quran. Nah, oleh sebab itu para bapak dan saudara-saudara, bulan Ramadan ini kita jadikan bulan Al-Quran. Kita jangan sampai tidak membaca Al-Quran tiap hari. Alhamdulillah saya kemarin sudah hatam sekali pas hari ke-10. Hari ini alhamdulillah sudah dapat 3 juz lagi. Jadi saya download Al-Qurannya di HP. Pak, kalau membawa Al-Quran kan agak ini ya. Jadi saya download di HP. Jadi dimanapun di gedung dakwah, jika nggak ada tamu, jika nggak ngobrol ngaji di rumah gitu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, nah ini tadi saya browsing bagaimana keutamaan Al-Quran itu. Jadi kalau saya nggak browsing nanti dikira saya ngarang-ngarang sendiri. Saya bukan ahli pengarang. Jadi saya browsing di sini. Saya menemukan tulisan ini dari UIN Malang. Nah, saya bacakan di sini adalah ada beberapa rincian keutamaan Al-Quran. Yang pertama, pahala berlipat ganda. Kita tahulah dari dulu kita sudah diajari para guru, para ustadz, bahwa membaca Al-Quran itu nilai pahalanya bukan dihitung per kalimat, per ayat, tapi dihitung per huruf. Satu huruf satu kebaikan, tapi oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita ngajinya dapat 1 juz sehari, berapa ratus huruf, berapa ribu huruf yang kita baca. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan dilipat-lipat gandakan oleh Allah, sudah mendapat 10 kebaikan per huruf. Karena di dalam bulan Ramadan ditambah dilipat-lipat gandakan oleh Allah SWT. Hanya Allah yang tahu berapa kelipatannya. Nah, kemudian yang kedua, syafaat di hari kiamat. Dia penolong yang akan menolong kita. Salah satu di antaranya selain daripada amal-amal soleh yang lainnya, yang akan menolong kita dari kiamat ini nanti adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca yang akan menjadi tameng, yang akan menjadi pembela kita, yang akan menjadi penolong kita, menyelamatkan kita dari azab-azabnya Allah. Kemudian berikutnya, mendatangkan ketenangan dan rahmat. Pusing kita kan karena banyak buatnya pekerjaan, kita terlalu Al-Quran tenang, adem. Orang yang membaca, kita mendengarkan aja adem, apalagi kalau kita yang membacakan. Luar biasa Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, mengangkat derajat manusia. Jadi siapapun juga yang membaca Al-Quran, apalagi kalau dia menyimak, membaca juga terjemahannya, kemudian dia mengamalkannya, dia akan menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Maka
anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, yang mampu 30 juz, itu luar biasa. Bukan hanya derajat anak kita sendiri yang naik, tapi orang tuanya pun nanti akan diberikan mahkota kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat bangga sekali kalau kita punya anak menghafal Al-Quran. Kemudian berikutnya mahkota kehormatan kita tidak. Kemudian sebaik-baik manusia, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Nah, itulah. Jadi para bapak ibu dan saudara-saudara, mumpung ini masih bulan Ramadan, masih kurang lebih ada 20 hari lagi atau 19 hari lagi ke depan, mari kita lebih akrab lagi dengan Al-Quran, menggunakan kesempatan-kesempatan. Memang gak enak kalau baca Al-Quran, banyak ngantuknya luar biasa. Tapi kalau kita tinggalkan Al-Quran malah hilang ngantuknya. Baca lagi Al-Quran, ngantuk lagi. Ya itulah tantangannya seperti itu. Apalagi kalau yang membacanya masih terbata-bata. Wah, malas banget ini. Nah, saya juga dulu begitu Pak, ngaji itu luar biasa. Masih terbata-bata, tapi saya terus paksa-paksain terus. Kemudian waktu itu saya pernah bergabung dengan Pak Ustadz Bambang Sumarwi juga, One Day One Juice dulu. Alhamdulillah dari situ saya mulai agak lancar. Alhamdulillah, walaupun sekarang ini belum lancar banget kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi alhamdulillah. Para bapak ibu dan saudara-saudara, marilah kita bersemangat untuk belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semoga kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.